Halo guys, ini adalah hal baru yang paling ditunggu-tunggu oleh petani atau pedagang ikan. Saya akan membahas karantina ikan yang baru angkat dari kolam lumpur. Baca. Ikan ini karantina hari kedua. Jadi kondisi airnya keruh, kemudian aroma airnya agak amis, karena di sini saya cuma memakai garam. Jadi garam itu sifatnya untuk mengeluarkan lendir-lendir ikan atau mengeluarkan kotoran, lendir yang kotor yang dari kolam lumpur yang mengandung bakteri dan segala macam penyakit itu keluar semua, dan disaring oleh cakram ini. Kadang ada dari teman-teman yang setiap hari ganti air. Itu kalau menurut saya salah, karena setiap ganti air itu nanti akan merubah pH dan TDS air. Jadi ikan yang kondisi baru angkat dari kolam lumpur itu kondisinya masih stres. Kita buat kondisi ikan itu nyaman dulu. Kita buat kondisi ikan ini nyaman dulu. Jadi kalau ikan dari awal masuk air itu dia sudah adaptasi air itu dulu. Kemudian kalau diganti air lagi, dia akan adaptasi lagi. Sedangkan ikan masih dalam kondisi stres. Untuk kondisi air yang seperti ini saya tidak lakukan penggantian air. Karena kalau airnya diganti nanti langsung jernih, jadi kita tidak bisa melihat kondisi ikan yang sebenarnya. Ini karantina tidak memakai heater. Ini kita tunggu besok perkembangan airnya seperti apa. Ikan yang sudah benar-benar sehat itu kalau dilihat dari kondisi airnya seperti ini. Nah, airnya sudah jernih, ini berarti ikan dalam kondisi sehat dan bisa dijual atau siap untuk dikirim. Kemudian ada lagi ini yang ukuran 20 sampai 25 cm. Angkatan ikan yang kemarin. Airnya masih berbusa. Dan kondisi airnya warnanya sama, agak putih, belum jernih. Ini ada 3 akuarium ya. Ini yang satunya. Di sini ada 60 ekor, ukuran 20 sampai 25. Airnya masih berbusa karena kemarin saya kasih garam. Karantina semua tidak pakai heater. Kenapa saya tidak pakai heater untuk karantina ikan yang baru angkat dari kolam lumpur? Karena kalau ikan dalam kondisi sehat itu kita tidak perlu memakai heater. Kita lakukan karantina ikan pakai heater kalau ikan benar-benar sakit. Misal kita karantina ikan pakai heater, kemudian ikan terlihat sehat, padahal dia karantinanya belum maksimal. Kalau ikan dikirim biasanya kaget, atau untuk adaptasi airnya lebih lama, atau adaptasi suhunya lebih lama. Nah, ini kondisi ikan di akuarium yang satunya. Keunggulan karantina ikan tidak memakai heater yaitu untuk proses karantina 4 hari sampai 5 hari. Kalau ikan sudah benar-benar sehat, ikan sudah siap untuk dikirim. Tetapi kalau karantina kita memakai heater, biasanya setelah 4 hari kita harus adaptasikan dulu suhu airnya. Untuk adaptasi suhu air bisa mencapai 3 sampai 4 hari. Jadi untuk proses penjualannya akan lebih lama kalau karantina kita pakai heater dengan kondisi ikan yang sehat. Jadi kesimpulannya di sini
untuk karantina ikan yang baru angkat dari kolam lumpur dalam kondisi sehat, lebih baik kita tidak usah memakai heater, cukup pakai garam saja. Airnya agak keruh, kemudian baunya air atau aromanya air. Bau air itu agak menyengat amis, tapi tidak menyengat amonia ya. Menyengat amis. Dalam kondisi air yang seperti ini, kita tidak perlu melakukan penggantian air dulu, supaya ikannya tenang dulu, atau supaya ikan itu nyaman dulu. Kemarin karantina saya cuma memakai garam tanpa heater sama filter. Jadi filter itu untuk menyaring kotoran ikan, kemudian garamnya untuk menaikkan TDS air. Karena apa? Ikan lebih nyaman kalau TDS-nya tinggi. Biasanya kalau dari kolam lumpur itu TDS airnya kisaran 200 sampai 250. Itu nanti kalau di dalam karantina kita tambah garam, TDS airnya bisa naik mencapai 700 sampai bahkan 1000 ppm. Jadi ikan akan lebih nyaman bila TDS airnya tinggi. Baru besok kita lakukan pencucian media filter sama penggantian air 50% atau penggantian air 80%. Di karantina ikan ini untuk proses penggantian air saya tidak melakukannya rutin setiap hari, tapi saya lihat kondisi air dan kondisi ikannya untuk penggantian air. Jadi kalau karantina ikan itu setiap hari kita ganti air, kemungkinan ikan akan setiap hari stres. Karena setiap ganti air dia adaptasi, ganti air lagi dia adaptasi. Kalau kondisi ikannya masih stres, sedangkan ikan juga tidak sakit dan air juga tidak mengandung amonia tinggi, kita tidak perlu melakukan penggantian air. Cukup cuci filternya saja. Untuk proses penggantian airnya atau pencucian media filternya bisa ditonton di video selanjutnya. Jelali alon-alon pokok klakson, totot. Alon-alon pokok klakson itu maksudnya kita pelan-pelan dan berhati-hati. Jadi untuk kita pelaku usaha koi dan penghobi koi, Alah, banyak kali bacot kau. kalau kita pengen ikan koi kita aman, ikan koi kita sehat, itu kita harus berhati-hati dalam merawat ikan koi tersebut. Mengapa kita harus klakson? Karena kadang itu ada banyak rintangan di depan kita. Di depan kita itu banyak rintangan. Kalau kita tanpa klakson, kita lurus, takutnya nanti nabrak. Nah, kalau kita sudah nabrak, kita akan jatuh. Makanya kita harus klakson dan alon-alon atau pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus kalau ada rintangan kita klakson supaya rintangan itu nanti minggir, atau kita lebih berhati-hati, kita mundur atau kita rem, baru kita melewati rintangan tersebut dengan hati-hati. Sekian dulu video dari Wahana Koi. Jangan lupa like, subscribe channel Wahana Koi. Terima kasih sudah menonton video dari Wahana Koi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat koi, pelaku usaha koi, pelaku perikanan, dan penghobi koi di seluruh Indonesia. Dadah.